Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yasin, guru SDN Basiri 1 Banjarmasin, CGP angkatan 11. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2. Pada koneksi antar materi ini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran yang setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Dan yang kedua adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, pada jawaban pertanyaan pertama, yang pertama, sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yaitu kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif yaitu keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, yang pertama adalah pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menentang dan relevan bagi muridnya. Nah, kemudian pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab, dan seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama adalah sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, yang ketiga adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. 1 bagi murid, 2 bagi rekan sejawat. Jawaban untuk pertanyaannya pertama adalah sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Kemudian pertanyaan kedua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian menerapkan praktek kesadaran penuh, the mindfulness, dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe and process atau teknik lain yang sesuai, dan menerapkan 4 indikator PSI yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti
pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah yang pertama, perubahan bagi murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat. Kegiatan ini yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat melalui penguatan KSI, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan KSI dalam pelaksanaan rapat guru. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan dan rekan kawan sejawat semuanya. Semoga bisa bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.